Selamat Selamat sore. Kita ketemu di pertemuan kelima ya. Bila pertemuan kelima ini harus online kita ya. Bisa menggunakan Zoom atau Google Meet. Tapi di sini saya menggunakan Zoom. Nah, untuk materi kelima ini kita akan membahas terkait dengan yang namanya IT forensik ya. Dan bahan sudah saya share. Mungkin Bintang bisa pelajari. Kemudian juga ada tugas yang harus dikerjakan. Oke, jadi di sini materinya adalah terkait dengan IT forensik. Nah, latar belakangnya bahwa seorang direktur perusahaan multinasional dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap sekretarisnya melalui kata-kata yang disampaikan melalui email. Jika memang terbukti demikian, maka terdapat ancaman pidana dan perdata yang berbahaya yang ini. Jadi, walaupun ini menggunakan email, ini bisa dikatakan sebagai pelecehan seksual ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini dikatakan bahwa sebuah kementerian di pemberian menuntut satu lembaga swadaya masyarakat yang ditengarai melakukan penetrasi ke dalam sistem komputer tanpa izin. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, terdapat terhadap LSM yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi hukum yang sangat berat jika terbukti melakukan aktivitas yang dituduhnya. Kemudian ada sekelompok artis, pemain veteran pemuka merasa berang karena pada suatu masa situsnya diporak-porandakan dengan adanya kertas, sehingga terganggu citranya. Nah, di sini hadir pihak yang melakukan kegiatan negatif tersebut adalah pesaing atau kompetitornya. Kemudian, sejumlah situs e-commerce mendadak tidak dapat melakukan transaksi pembayaran karena adanya pihak yang melakukan gangguan dengan cara mengirimkan virus tertentu sehingga pemilik perdagangan di internet tersebut rugi miliaran rupiah karena tidak terjadinya transaksi selama kurang lebih seminggu. Yang bersangkutan siap untuk menyelidiki dan menuntut mereka yang sengaja melakukan kegiatan ini. Nah, dari keempat contoh di atas, teman-teman ini bisa dipastikan ada tiga hal yang patut kita catat. Yang pertama bahwa mencari bukti-bukti yang cukup agar dapat ditangani oleh pihak berwenang untuk melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Misalnya polisi di unit cybercrime. Kemudian memastikan bahwa bukti-bukti tersebut benar-benar berkualitas untuk dapat dijadikan alat bukti di pengadilan yang sah sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, merepresentasikan dan atau memperlihatkan keabsahan alat bukti terkait dengan terjadinya kasus di atas yang di muka hakim, pengacara, dan juga tim pembela tersangka. Jadi emang ini menjadi hal krusial ya kalau terjadi kejahatan yang sifatnya menggunakan teknologi informasi. Jadi tiga hal utama ini menjadi penting. Oke, dikatakan di sini bahwa dalam ilmu kriminal dikenal istilah namanya forensik. Nah, untuk bisa membantu pengungkapan suatu kejahatan, melalui pengungkapan harus dibutuhkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang dan peraturannya yang berlaku ya. Oke, sesuai dengan zaman, berbagai tindakan kejahatan dan kriminal modern dewasa ini bisa melibatkan bisa langsung atau mungkin menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Biasanya kalau kita menggunakan teknologi informasi ini kita sebut sebagai komputer forensik. Jadi ilmunya adalah kita sebut dengan komputer forensik yang kerap biasanya dibutuhkan dan digunakan oleh para penegak hukum dalam usaha untuk mengungkapkan peristiwa kejahatan melalui pengulangan bukti-bukti berbasis entitas, kemudian piranti digital ataupun elektronik. Nah, apa itu definisi dari forensik komputer? Di sini menurut Dr. H.B. Wolf ya bahwa forensik komputer adalah metodologi series of technique and procedure for gathering evidence, for computing equipment, dan juga and various storage device and digital media that can be present in record and file
in a coherent and meaningful format, yang artinya bahwa metodologi atau misalkan teknik ya, yang memang dengan menggunakan metode tertentu yang melibatkan prosedur dengan menggunakan evidence, kemudian juga yang dari berbagai seri komputer atau device yang ada di komputer atau medium atau mungkin media-media digital yang di mana ini digunakan sebagai apa ya, digunakan untuk hukum yang bisa memberikan yang dapat kita artikan ya di sini ya. Jadi intinya bahwa metodologi ini bisa dikatakan bisa berupa teknik, aturan, SOP ataupun apa yang emang bisa membuktikan bahwa entitas yang menggunakan pilihan tinggi digital itu bisa digunakan secara sah sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi alat digital itu sebagai sah. Nah, sekarang pun pemerintah sudah mengimplementasikan yang namanya TTE, ya tanda tangan elektronik, yang merupakan adalah tanda tangan sah ya yang berbasis digital. Nah, tujuan dan juga fokus dari forensik komputer adalah membantu memulihkan, menganalisa, dan merepresentasikan materi atau entitas berbagai digital atau elektronik sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Kemudian untuk mendukung proses identifikasi alat bukti dalam waktu yang relatif cepat akan dapat diperhitungkan perkiraan potensi dapat yang timbul akibat perilaku jahat yang dilakukan oleh kriminal terhadap korbannya. Sekaligus mengungkap bagaimana alasan dan juga motivasi yang menimbulkan suatu tindakan yang memang diambil untuk mencari pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan yang tidak menyenangkan. Iya, Pak. Jadi di sini dikatakan bahwa aktivitas forensik ini ada dua jenis konteks utama ya. Kalau kita lihat dari sudut dan juga tujuan, yang pertama di sini adalah bagaimana mengumpulkan, menyimpan data, kemudian atau rekaman yang secara rutin dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan untuk melibatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian proses pengumpulan data yang ditujukan khusus dalam konteks adalah suatu tindakan yang memang tujuannya untuk kejahatan yaitu menggunakan teknologi. Oke, ada tiga domain utama ya teman-teman. Yang pertama yang kita sebut sebagai aktif data. Ini adalah informasi terbuka yang dapat dilihat oleh siapa saja, di siapapun bisa melihat data-data yang ada di komputer di server kita. Kemudian juga ada yang namanya archival data, yaitu informasi yang telah menjadi arsip sehingga telah disimpan sebagai backup dalam berbagai bentuk alat penyimpanan seperti hard disk eksternal, CD-ROM, backup tape, DVD, dan lainnya. Kemudian ada latent data, yaitu informasi yang membutuhkan alat khusus untuk mendapatkan karena sifatnya khusus. Makanya ini biasanya sip karena khusus ini biasanya data-data yang sudah dihapus atau mungkin ditipu oleh data lain atau data-data yang sifatnya korup. Oke, manfaat dari forensik komputer atau IT forensik adalah bahwa organisasi atau perusahaan dapat selalu siap dan tanggap seandainya ada tuntutan hukum yang melanda perusahaan tersebut, ya, terutama dalam mempersiapkan bukti-bukti pendukung yang dibutuhkan. Kemudian, andaikan terjadi suatu peristiwa kejahatan yang membutuhkan investigasi lebih lanjut dan pegang terhadap operasional organisasi, belum dapat diminimal. Kemudian, bahwa di sini katakan bahwa para kriminal ataupun pelaku kejahatan akan berpikir dua kali sebelum menjalankan aksi kejahatannya terhadap organisasi atau perusahaan tertentu yang memiliki kapabilitas forensik komputer. Kemudian membantu organisasi atau perusahaan dalam melakukan mitigasi risiko terhadap teknologi informasi yang dimiliki. Ini adalah tantangan yang dihadapi ya. Ada 8 kurang lebih tantangannya dari mulai di sini bahwa forensik komputer merupakan ilmu yang relatif baru. Jadi emang ini baru ya bisa dikatakan. Nah ini menjadi body of knowledge ya yang memang prosesnya ini bagaimana kita learning by doing mencari sesuatu untuk pembenaran. Kemudian
walaupun berada dalam rukun ilmu forensik di sini, bahwa sejumlah kategori yang sangat berbeda dalam bidang ilmu forensik adalah sumber ilmu dari individu maupun pusat studi sangatlah sedikit. Jadi emang masih terbatas ya keilmuan terkait dengan ilmu forensik, perkembangan teknologi, kemudian juga terkait sangat terbatasnya sumber daya manusia yang emang mendukung atau memiliki kompetensi terkait dengan komputer forensik. Oke, kejahatan komputer pada prinsipnya ada tiga jenis ya bentuk kejahatan komputer. Yang dimana pertama, aktivitas di mana komputer atau perangkat digital digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan tindakan kejahatan kriminal. Yang kedua, aktivitas di mana komputer atau perangkat digital dijadikan sebagai target dari kejahatan itu sendiri. Yang ketiga adalah aktivitas di mana pada saat bersamaan komputer dan piranti digunakan sebagai alat yang melakukan kejahatan terhadap target yang merupakan komputer atau piranti di kita. Jadi ada tiga konsep ya terkait dengan kejahatan di dunia komputer atau dunia IT ya. Pertama bisa dikatakan eh, komputer untuk membantu kejahatan, kemudian piranti menjadi target atau mungkin piranti dan komputer piranti ini menjadikan target dengan piranti lainnya gitu kan. Ya, seperti itu gitu. Ini contoh-contoh terkait dengan kejahatan komputer ya, dari mulai pencurian kata password, phishing, kemudian eh, ya banyak ya phishing, kemudian juga hijacking dan sebagainya banyak lah saat-saat saat ini kejahatan yang memang di bidang teknologi informasi ya. Banyak sekali kasus-kasus termasuk di Indonesia dan saya udah baru dapat info dari Badan Intelijen Nasional yang diterbitkan majalah BIN tiap bulannya. Kita itu situs pemerintah tahun 2025 ini sampai hampir 1,2 juta serangan ya terhadap daerah-daerah vital atau tempat-tempat vital khususnya di pemerintahan yang ada di Indonesia. Oke, objeknya. Oke, yang penting ini biasanya emang si objek dari untuk forensik ini biasanya sih kita bisa melihat dari log file atau aktivitas dari kegiatan komputer kita gitu. Kita lihat itu ada aktivitas yang mencurigakan, mungkin kalau memang yang mencurigakan itu bisa kita telusuri. Kemudian dari rekaman email, hard disk, atau mungkin jejak yang ada di server. Kayak objeknya, mulai dari lokasi fisik seseorang sampai bagaimana modus-modus yang dilakukan oleh orang atau apa ya modus yang dilakukan oleh seseorang di dalam melakukan aktivitas kejahatannya. Banyak sekali ya modul forensiknya. Ya, dan ini adalah 14 tahapan yang perlu dilakukan untuk mengaktifkan aktivitas forensik ya. Yang pertama dari mulai pernyataan dari kejahatan, jadi kita identifikasi dulu nih udah ada yang pernyataan terkait dengan kejahatan, kemudian kumpulin bukti, penerbitan surat pengadilan, pelaksanaan prosedur, pembukuan barang, pemilihan bukti, kemudian pengembangan, misalkan di sini mau apa dalam proses pengecekan barang bukti ya, kemudian penyimpanan barang bukti, sampai akhirnya kita bisa membuat laporan terkait dengan komputer forensik ini ya, kejadian A sampai Z-nya harus detail. Nah, untuk itu memang dibutuhkan sumber daya manusia yang memang sesuai dengan kompetensinya dan hal ini mungkin masih baru karena yang masih baru, jadi mungkin harus eh, banyak apa ya mengembangkan atau lembaga pendidikan mengembangkan kompetensi terkait dengan digital forensik. Ya, seperti itu. Wah, teman-teman udah banyak sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi untuk digital forensik ini bahannya sudah saya share ya. Dan sebagian ada di link, kemudian juga ada tugas, ada 5 buah soal yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu, teman-teman. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada,
Saya kembali lagi ke teman-teman mengingatkan, tugas biasanya dikirim ke ini ya, bisa ke email, bisa juga di heading itu sendiri ya. Kemudian kelas ini saya cek belum ada grupnya, tolong ketua kelasnya untuk bisa membuat grup ya. Oke, tugas 4 itu ada tugas 4 kelompok ya, kalau nggak salah ya, ada kelompoknya bukan? Kalau emang ada tugas kelompok, tolong dibuat kelompok 4 orang. Kalau tugas 5 kayaknya tugas individu ya. Jadi saya kira banyak tugas individu sih teman-teman, silakan dikerjakan aja secara mandiri ya, secara individu tugas-tugasnya. Tapi kalau ada yang sifatnya kelompok, berarti maksimal kelompoknya adalah 4 orang. Kemudian tugas pun bisa selain dikirim di Edlink, teman-teman bisa kirim juga ke saya, ke email iwanSetiawan@nusaputra.ac.id. Kemudian tolong dibuatkan WA group untuk kelas ini karena kelas lain sudah pada buat grup. Saya cek kelas ini belum ada, makanya saya hanya bisa share tadi itu di add link ya untuk linknya ya. Nah, kita belum buat grup untuk itu. Ketua kelas tolong dibuatkan grupnya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, izin saya untuk ambil gambar terlebih dahulu.